kilometer 5 Nangapino. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. 100,2 MHz musik, informasi dan solusi mengudara dari Jalan Provinsi Kota Baru kilometer 5 Nangapino. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar merah dimanapun Anda berada. Nah, di pagi hari ini ya, senang sekali rasanya Wasian dapat hadir kembali menemani ruang dengar Anda semua di 100,20 FM. Nah, kita hari ini sama Merah perdana ya. Nah, perdana tentunya mengadakan acara dialog khusus. Nah, dialog khusus melalui berbicara tentunya yang mengangkat tema persiapan menuju pemilu 2024. Nah, bersama Basian ya, bersama kita semua di studio Radio Melawi Raya Jalan Kota Baru kilometer 5 ya, Kecamatan Nangapino sudah hadir ya. Kita sudah menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Melawi. Sudah bersama kita Bapak Abul Kasim. Selamat datang, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Apa kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Okay. Luar biasa cuaca kita pun cerah ya, Pak. Siap. Jalanan pun lancar. Alhamdulillah, ya. Kalau udah cerah nih enak ya, Pak. Siap. Enak. Jadi sana sini pun enak, Pak. Kalau udah cerah ya kan. Nah, kita pada kali ini, Pak, akan membahas mengenai persiapan Siap. menuju pemilu 2024. Baik. Tapi sebelumnya nih kita perkenalkan dulu nih sahabat Merah. Kalau Pak ini kita sepakat dulu nih Pak Abul atau Pak Kasim nih? Pak Abul saja Abul, ya. Pak Abul ya. Ya. Pak Abul ya. Bahasa juga sering ada juga antara O sama U nih. Iya. Pak Abul ya. Iya, Pak Abul Kasim. Okay. Pak Abul, kalau boleh tahu nih, kalau Pak Abul sendiri di KPU Kabupaten Melawi ini membidangi bidang apa nih, Pak? Baik. Baik sahabat Ramera, sebelumnya terima kasih atas undangan dari Radio Ramera Kabupaten Melawi. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar Radio Ramera dimanapun Anda berada. Saya adalah Abul Kasim, anggota KPU Kabupaten Melawi di periode 2023-2028. Kami di Kabupaten Melawi itu terdiri dari yaitu anggota Pak Irfan Apandi, kemudian saya sendiri Abul Kasim membidangi divisi teknis, divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ya. Kemudian yang ketiga ada Pak Airin Fitriansah. Kemudian yang keempat ada Pak Kaleb Elepensi dan yang kelima ada Pak Faisal Sarjana Hukum. Nah, itulah anggota daripada KPU Kabupaten Melawi. Nah, tentu di KPU itu adalah merupakan lembaga yang ditetapkan oleh negara yaitu untuk melaksanakan pemilu ya. Sahabat Remera dimanapun Anda berada tentu berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu itu ranahnya tentu ada di KPU Melawi. Nah, penyelenggaraan pemilu itu ada 3, Bang. Nah, pertama itu KPU, kemudian ada Bawaslu, kemudian ada Dewan Pengawas atau DKPP. Yaitu pertama KPU yang melaksanakan secara teknis kepemiluan. Terus yang kedua berkaitan dengan Bawaslu, yaitu beliau adalah lembaga ini yang bertugas yaitu mengawasi baik pelaksanaan pemilu terhadap tahapan yang kami laksanakan itu juga Bawaslu mengawasi kami. Nah, bersama masyarakat juga ada prinsip yang memang harus kita sama-sama. Nah, suksesnya pemilu itu tentu tidaklah semata-mata kerja KPU sendiri secara regulasi, tetapi kita juga harus memerlukan dukungan secara keseluruhan, khususnya masyarakat dan semua stakeholder baik pemerintah maupun mulai dari TNI Polri sampai kepada pemerintah daerah. Nah, itu yang memang paling penting.
Nah, ini supaya kawan-kawan semua dan pendengar semua paham bahwa orang kadang-kadang taunya penyelenggaraan pemilu itu hanya memang berada di KPU itu sendiri. Nah, contoh ya. Nah, baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa memang persiapan-persiapan kami dalam menyongsong kepemiluan ini tentu KPU khususnya KPU Melawi kami sesuai regulasi dan aturan memang kami sudah siap. Nah, pertama di beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan beberapa tahapan, dimulai dengan verifikasi partai politik, pencalonan sampai kepada penetapan DPT, Bang. Nah, ini memang tentu ini merupakan kesiapan kami. Nah, berkaitan dengan daftar pemilih tetap. Nah, itu KPU Kabupaten Melawi ini telah menetapkan jumlah pemilih kita yaitu di tanggal 26 Juni tahun 2023 kemarin. Ya, ada berapa tuh, Pak? Iya, dia berjumlah itu 154,799 atau 154.799 pemilih ya. 154.000. Ya, itu jumlah DPT. Nah, tentu kami KPU Melawi juga masih menjajaki, mungkin ada rekan-rekan kita atau masyarakat yang belum terdaftar di DPT itu. Nah, memang pada tahapan penetapan itu memang nanti kami akan melakukan pemasukan atau memasukkan kembali terhadap masyarakat itu yang belum terdaftar di DPT itu melalui pemilih tambahan. Nah, itu nanti akan dimasukkan di TPS mana dia berada. Nah, tentu cuman memang bedanya dia dengan yang terdaftar di DPT yang sudah kita tetapkan itu, dia hanya bisa menggunakan hak suara di atas jam 12, Bang. Nah, itulah yang disebut DPK di TPS yang bersangkutan. Ya, pemilihan khusus ya itu dia. Sahabat kamera semuanya, jadi apa yang disampaikan Pak Abdul tadi ya, nah berkaitan dengan data pemilih, Pak ya. Siap. Nah, sebagaimana saat ini pun masih dilakukan pencocokan, Pak. Betul, Pak? Bukan, penjajakan terhadap yang memang belum terdaftar. Nah, mudah-mudahan kami berharap kepada masyarakat yang mungkin ada yang kemarin pada saat kami menetapkan DPT itu belum terdaftar di daftar pemilih, silakan nanti menghubungi petugas kami atau mulai dari KPPS sampai ke PPK di kecamatan. Dia seperti itu mekanisme. Pak, berkaitan dengan data pemilih nih, Pak. Kan tadi Bapak katakan yang belum terdaftar bisa menghubungi petugas di mana nih, Pak? Di PPS, yaitu petugas di desa ya, sampai ke petugas kita di kecamatan. Kemudian pun kalau memang tidak bisa dihubungi itu silakan datang langsung ke petugas kami yang ada di KPU. Itu kebetulan hari ini yang mengawali saya adalah operator data, Bang. Ini luar biasa, dia datang hari ini, Pak Edo. Dia adalah Pak Edward ini adalah operator data yang ada di Kabupaten Melawi. Baik. Nah, tapi Pak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini, misalkan Basian nih, belum terdaftar di DPT, Pak. Nah, belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, bagaimana caranya, Pak? Nah, itu apakah ada sistem-sistem khusus atau aplikasi khusus yang menyalurkan informasi terkait data pemilih, Pak? Baik, bagi kawan-kawan untuk mengecek DPT secara online, yaitu melalui ada link namanya itu KPU Go.id ya, yang memang KPU online, cek DPT online itu ya. Cek DPT online. Iya, siap. Nanti kalau yang memang itu tidak salah kemarin kita ada tayangkan di Videotron ya, bahwa memang itu ada teknik bagaimana kita mengecek DPT online itu. Ada, Pak ya? Ada ya, mungkin kawan-kawan yang memang kebetulan lewat, tapi nanti mudah-mudahan kami minta kepada Keminfo untuk menayangkan kembali terhadap pentingnya. Kenapa memang itu penting? Supaya memang di sana nanti kelihatan bahwa Anda terdaftar di TPS mana. Itu yang memang paling penting. Nah, kalau tidak terdaftar tentu silakan menghubungi petugas kami yang ada di bawah. Sekiranya seperti itu, Bang. Nah, sayang sekali, Pak ya. Satu suara pun betul, sangat menentukan. Sangat menentukan nih ya para pemimpin kita di masa yang akan datang, Pak ya. Khususnya 2024.
sahabat Ramira semuanya. Jadi sekali lagi ya kita informasikan, kita ulangi lagi. Ini sudah diinformasikan ya sebelumnya dari KPU di apa namanya Videotron. Nah, kalau sahabat Ramira suka nyantai nih di apa namanya dekat bundaran Pak ya. Dekat bundaran. Nah itu kan ada TV yang besar namanya Videotron sahabat Ramira. Nah, Videotron itu ditayangkan ataupun yang hanya lewat saja. Nah bisa. Oh ini ternyata acara untuk apa namanya mengecek ya Pak ya. Cek kita sudah terdaftar apa belum nih. Nanti apa namanya ketika Rihan si ini belum terdaftar, aduh, jadi apa namanya susah juga Pak ya. Tapi Pak kita juga sudah apa namanya dari tadi jauh sekali Pak ya, ngomong pemilu segala macam, mulai dari tahapan-tahapannya Pak, kemudian dari sistem penyelenggaraannya itu sendiri. Nah tapi yang pengen saya tanya nih Pak, dari masyarakat juga lah pastinya, apa sih Pak definisi dari pemilu itu sendiri? Nah yang kita ketahui kan, yang kita ketahui dari dulu hingga sekarang kebanyakan itu hanya ya bahasanya nyucuk saja. Tapi kalau secara ini, secara jelasnya itu seperti apa definisi dari pemilu itu Pak? Baik. Di dalam Undang-Undang 7 itu jelas dijelaskan bahwa yang disebut pemilu itu ada atau pemilihan umum itu selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, di pemilu ini begini Bang, nah tentu yang dilaksanakan pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yaitu pada hari Rabu, yaitu dilaksanakan pemilihan yaitu pada pemilihan yang disebutkan tadi, yaitu ada 5 surat suara yang kita pilih pada selama jenis suara. Yang pertama tadi kan suara DPR RI ya. Nah, terus yang kedua DPD, ketiga Presiden dan Wakil Presiden, kemudian keempat DPR provinsi, terus yang kelima suara DPRD kabupaten kota. Nah tentu memang kadang-kadang masyarakat ini kan latah ya, apa itu pemilu dan pemilihan. Nah pemilu itu tadi itulah yang disebut keserempakan pemilu itu tadi pada tanggal 14 Februari 2024 itu memilih 5 pemilihan tersebut. Nah, namun berkaitan dengan pemilihan yaitu berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota. Nah, itu pelaksanaannya di tahapan regulasi kami yaitu di PKPU nomor 3 tahun 2023 ditetapkan bahwa pemilihannya itu di bulan November tahun 2024 juga. Nah, ya November juga. Nah, keserempakan yang dimaksud itu adalah memang presiden dan wakil presiden tadi diserempakkan dengan legislatif dan DPD. Nah, lalu keserempakan yang kedua yang disebut seringkali masyarakat menyebutnya adalah pilkada, yaitu pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota. Nah, itu tadi. Nah tentu surat suaranya kan kalau pemilih pilkada ini dia ada 2 surat suara nantinya kalau kita yang tidak punya wali kota. Apa aja tuh Pak? Yaitu pertama surat suara gubernur dan wakil gubernur, kemudian yang kedua yaitu surat bupati dan wakil bupati, terus yang ketiga yaitu wali kota dan wakil wali kota. Nah itu yang memang dilaksanakan pada pemilihan ya atau pilkada itu sendiri. Nah itu yang memang paling penting masyarakat ketahui bersama. Nah itulah tahapan-tahapan yang memang kami KPU melalui khususnya telah siap melaksanakan itu semua. Baik. Nah Pak, kan tadi sudah kita ketahui pemilihan pilpres, bukan pilpres apa namanya pilgub, pilgub ya, mohon maaf kita ralat, pilgub, kemudian pemilihan bupati. Nah itu kan bulan November Pak katakan tadi. Nah kalau untuk yang 5 ini Pak, yang 5 pemilihan pertama tadi ya. Yang pertama tadi itu kapan Pak pelaksanaannya? Itu hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Sahabat Ramira perlu diingat, perlu dicatat juga. Hari Rabu 14 Februari 2024 tentukan pilihan Anda.
Dan saya masih ingin bertanya lagi nih Pak. Siap. Terkait dengan waktu pelaksanaan yang Bapak jelaskan tadi. Oh iya, baik, untuk yang pemilihan yang di itu sama dia Bang. Dia dimulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 12.00. Nah, kenapa dibatasi sampai jam 12.00 itu tentu berkaitan dengan kita terhadap ada rekan-rekan kita yang mungkin pindah memilih atau DPTB. Nah tentu pindah memilih ini dia menggunakan sama dengan pemilih khusus tadi. Dia hanya bisa menggunakan hak suara dia pada jam 12 ke atas. Kenapa KPU memperlakukan demikian? Pertama berkaitan dengan kesetiaan logistik atau surat suara. Nah, tentu yang dipahami bersama terhadap kawan-kawan yang melakukan pindah memilih nantinya, pemindah memilih ini kan ada yang ditugaskan oleh negara ke satu tempat atau pindah, dia bisa melakukan pindah memilih itu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, kenapa itu memang kami tadi membatasi sampai jam 12.00 itu? Oleh karena 2% dari 300 pemilih yang ada di TPS itu hanya 6 surat suara Bang. Nah, nanti mudah-mudahan di TPS yang memang kami maksimalkan oleh karena aturan di legislatif atau di pemilu ini hanya pemilih paling banyak di TPS itu 300 orang. Nah, 300. Tiap TPS itu ya kurang lebih 300 orang. Paling banyak. Iya, siap. Nah, kenapa memang regulasi kami membatasi 300 orang itu pertama untuk mengefektifkan waktu. Nah, kalau memang seperti kemarin di Pilkada kita lihat sampai 500 bahkan sampai 800. Nah, kenapa KPU RI menetapkan itu adalah satu efisiensi terhadap waktu yang kita laksanakan. Kemarin kita lihat di 2019 kenapa banyak sekali terjadi terhadap kawan-kawan kami atau penyelenggara kami yang meninggal dunia. Nah, itu salah satunya akibat memang panjangnya waktu yang kami laksanakan, boleh dikatakan hampir 22 kali 24 jam. Nah, itulah mudah-mudahan kami ke depan juga akan membuka ya Bang ya, bahwa kami di yang akan datang kami akan melakukan rekrutmen khususnya di badan penyelenggara kami, yaitu di kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Nah, ini paling penting. Dia kami laksanakan rekrutmen itu di 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, ini bukan sedikit Bang jumlah yang memang kami akan rekrut, yaitu berapa tuh Pak? Dari 726 TPS ini masing-masing 9 orang Bang. 9 orang. Satu TPS itu 9 orang yang direkrut. Kalau dikalikan dengan 726 TPS itu jumlah yang kami rekrut itu adalah 6.534 orang Bang. 6.534 orang untuk di Kabupaten Melawi sama Nah, ini yang memang paling penting kita minta kesediaan masyarakat, khususnya masyarakat yang memang pertama dia berintegritas, punya kemauan kerja yang tinggi, kemudian tidak terlibat dengan partai politik. Nah, itu memang paling penting. Kenapa itu penting? Kami memang di penyelenggaraan pemilu itu mengutamakan netralitas dan integritas. Nah, itu Bang, kenapa memang demikian. Nah, sudah jelas ya sahabat Rawira semuanya bahwa pemilu nanti ya yang 5 surat suara itu ya Pak ya. Nah, 5 surat suara itu sahabat Rawira semuanya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Nah, tapi ini Pak, kenapa sih yang 5 pemilihan itu berbeda waktunya dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati? Nah, alasannya apa nih Pak? Jaraknya berapa bulan tuh ya? Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, sekitar 7-8 bulan Pak ya? Itu alasan yang mendasar itu apa Pak? Bahwa memang pemilu dan pemilihan itu beda secara regulasi ya. Nah, kalau pemilu itu diatur berdasarkan Undang-Undang 7. Nah, sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu diatur dengan undang-undang lain, Bang. Nah, itu dasarnya kenapa berbeda, tentu acuannya berdasarkan undang-undang bahwa pemilu itu dilaksanakan, yaitu keserempakan itu hanya menyangkut 5 tadi, yaitu mulai dari pemilihan anggota DPR RI, kemudian DPD, kemudian wakil presiden, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu Bang memang di undang-undang pun jelas demikian. Nah, pertama itu, terus yang kedua kenapa memang pertimbangan tidak diserempakkan? Pertama mungkin kita melihat dari berkaca dari 2019,
dilaksanakan 5 saja kemarin. Seperti apa waktu yang memang kita gunakan itu? Pertama memang berkaitan dengan kemampuan optimalisasi manusia kita masing-masing. Nah, tentu punya keterbatasan. Nah, dari pertimbangan itulah mungkin secara undang-undang negara menetapkan perbedaan atau KPU menetapkan itu secara berbeda. Nah, itu pertama pertimbangannya bahwa memang kita tidak dapat membayangkan kalau dilaksanakan sekaligus pada tanggal yang sama dan hari yang sama, mulai dari pemilihan 5 pemilihan sampai dengan gubernur, bupati dan wali kota itu. Nah, bisa jadi sampai 3 hari, Bang. Nah, nah di dalam regulasi itu kan bahwa di dalam kita melaksanakan rekap itu kan tidak ada boleh jeda atau pemberhentian yang memang dilakukan oleh petugas di bawah. Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Yaitu adalah salah satu antisipasi kami atau penyelenggara supaya memang tidak ada terjadi manipulasi kesempatan dan sebagainya. Nah, tetapi secara manusiawi tidak mungkin itu bisa kita laksanakan kalau mau diserempakkan demikian. Itu, ya, betul. itu Bang siapa. Nah, sahabat Amira semuanya, jadi Basian dapat nangkap juga nih ya alasannya mengapa harus diberikan jeda Pak ya, antara 5 pemilihan tadi ya kan, dengan pemilihan gubernur, kemudian pemilihan bupati dan lainnya. Nah, karena yang pertama itu memang ada dasar hukum yang mengatur ya, Pak. Nah, kemudian alasan yang kedua terkait dengan efisiensi waktu, Pak. Nah, itu yang menjadi dasar atau alasan nih sahabat Ramira semuanya, pemilu itu tidak diserentakkan dengan pemilihan, Pak ya. Nah, pemilu dan pemilihan itu beda undang-undangnya, Pak. Beda sahabat Ramira semuanya. Nah, kemudian Pak, tadi kan udah banyak sekali kita bahas Pak ya, mengenai waktu, kemudian definisi dari pemilu itu sendiri. Nah, tapi Pak, Basian mau tanya juga nih ya. Boleh. Mau tanya lagi nih Pak. Nah, kemudian terkait dengan orang-orang yang tidak wajib memilih nih Pak. Nah, ada berapa nih Pak kategorinya? Nah, boleh dijelaskan Pak? Baik, pertama memang itu anggota TNI Polri, dan kemudian masyarakat yang belum 17 tahun pada hari pemungutan suara. Kemudian bukan warga negara Indonesia. Nah, itu kan merupakan syarat memilih. Pertama dia warga negara Indonesia. Kemudian dia sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau pernah kawin. Nah, itu merupakan syaratnya. Kemudian dia warga negara Indonesia. Nah, berarti kalau memang contoh tadi katakanlah kita masyarakat biasa nih. Iya, Pak. Katakanlah kamu punya adik nih. Tiba-tiba hari ini dia lulus menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, dengan sendirinya dia telah menjadi keanggotaan tersebut, dia tidak lagi mempunyai hak pilih. Oleh karena secara regulasi dan aturan itu jelas bahwa TNI Polri itu tidak punya hak memilih. Oleh karena memang dia tidak berpihak dan dia sama supaya memang terjadi kenetralan terhadap sebuah keamanan negara seperti itu, Bang. Walaupun sebelumnya sudah ditetapkan, Pak. Ya tadi itu contoh tadi ya, kalau memang umpama katakanlah dia di DPT kemarin, lalu tiba-tiba dia tes kemarin tuh lolos, tentu itu nanti kami dihapuskan ya, bahwa memang dia tidak lagi kami TMS-kan bahwa tapi itu telah berakhir kemarin pada saat kami menetapkan DPT, Bang. Nah, itu kami juga data itu tidak semata-mata KPU itu menetapkan demikian. Pertama memang kami harus meminta juga dasar yang memang keanggotaan dari TNI Polri, berapa yang akan mau pensiun, Bang. Contoh ada juga terhadap keanggotaan polisi dan TNI yang memang di akhir pensiunnya dia juga kami data kembali, dia boleh menjadi katakanlah pemilih permula pada kami atau pemilih baru yang memang dia baru menggunakan hak pilih. Nah, kemudian terhadap masyarakat biasa yang mau berubah status dari masyarakat sipil menjadi anggota TNI maupun Polri, dia akan menjadi TMS bagi kami bahwa dia tidak punya hak pilih pada pemilu yang akan datang, yaitu baik pemilu maupun pemilihan. Seperti itu, Bang. Nah, tadi Bapak katakan untuk yang sudah memasuki usia 17 tahun, Pak ya, boleh memilih. Nah, gimana nih Pak kalau misalkan usia ini sudah masuk 17 tahun nih, 17 tahun. Nah, tapi belum memiliki KTP, apakah tetap boleh memilih, Pak?
Pertama begini, secara regulasi KPU RI khususnya telah menetapkan bahwa satu dasar yang memang bisa kami tetapkan menjadi pemilih itu adalah mempunyai KTP elektronik Ya. atau NIK ya. Nah, tentu seperti apa jalan keluarnya? Kemarin juga kami juga menyampaikan di masyarakat di bawah bahwa terhadap masyarakat yang belum melakukan rekam KTP atau dia belum memiliki KTP itu sebelum kami menetapkan kemarin, kami berhubungan langsung dengan Disdukcapil yang memang berkaitan dengan data kependudukan. Nah, tentu kami kemarin juga melakukan koordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait supaya mereka melakukan perekaman dan pendataan. Tapi alhamdulillah di Melawi berdasarkan hasil koordinasi dan tindak lanjut dari kami, boleh dikatakan mudah-mudahan ya hampir di semua tempat, kalaupun ada yang memang belum terekam dan sebagainya, silakan menghubungi Dukcapil. Nah, itu juga berkaitan kemarin mungkin tadi apa yang saya sampaikan, mungkin di DPT kami belum terdaftar Bang Ya, dia. betul, Nah, Pak. tentu nanti dia boleh menggunakan hak pilihnya melalui daftar pemilih khusus atau DPK kami yang nanti dia menggunakan hak pilih di atas jam Di 12. atas jam 12 Pak ya. Siap, siap. Oke. Nah, ini sudah jelas ya saudara semuanya sudah jelas nih. Nah, kalau tadi mengenai waktu Pak ya, Siap. waktu kemudian kategori-kategori Siap. yang memilih. Nah, kemudian untuk persiapan logistik nih Pak. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPU khususnya Kabupaten Melawi Pak ya? Siap. Nah, terkait dengan logistik pemilu ini Pak. Baik, secara regulasi atau aturan bahwa kami KPU Kabupaten Melawi itu telah melakukan persiapan awal. Pertama berkaitan dengan gudang logistik, juga kami sudah melakukan kontrak dengan Ya. gudang yang ada di walaupun milik persorangan ya di Kabupaten Melawi. Nah, itu juga sudah kami miliki. Kemudian yang kedua, pada saat ini juga sudah mulai ada yang berdatangan juga logistik, tetapi bukan surat suara ya. Pertama berkaitan dengan Apa tuh Pak? kabel TIS namanya itu, Oh, ya. kabel yang nanti untuk mengikat kotak suara. Nah, Ya. kemudian ada di beberapa daerah juga mungkin saudara-saudara Ramera, mungkin pendengar Ramera ada yang melihat di berita bahwa memang ada beberapa daerah yang sudah datang bilik suara, kotak suara. Nah, itu sudah ada yang sudah datang. Namun di Kabupaten Melawi sampai hari ini untuk bilik dan kotak itu belum sampai di kita. Dan proses itu setelah kami lakukan juga baik pengadaan kepada pihak ketiga, yaitu melalui pengguna anggaran juga sudah dilakukan. Nah, nanti memang tinggal terakhir memang nanti kepada POM dan sebagainya, lalu terakhir kepada surat suara. Nah, surat suara kenapa memang itu sekarang belum bisa dilakukan terhadap yaitu penetapan calon tetap anggota legislatif yang ada di baik secara nasional maupun yang ada di Kabupaten Melawi. Nah, tentu dasar daripada pembuatan surat suara itu adalah nama dan yang ditetapkan oleh daftar calon tetap legislatif yang akan kami umumkan nanti pada yaitu November bulan depan ini, yaitu demikian Bang. Oke. Nah, sebenarnya sih sahabat Ramera semuanya masih banyak Pak ya. Siap. Masih banyak yang pengen kita bahas nih. Yes, Masih banyak yang pengen kita bahas ya. Tadi terkait dengan logistik. Nah, logistik dan ada beberapa barang ya Pak ya. Ada beberapa jenis yang sudah mulai berdatangan. Yes, Berdatangan ya. Tapi kalau untuk yang ibaratnya itu yang Surat suara. surat suaranya sahabat Ramera semuanya, nah ini masih belum Pak ya. Masih belum. Nah, tahan dulu, santai-santai katanya. Oke, nah karena surat suaranya belum nyampe, kita tahan dulu nih sahabat Ramera ya. Kita tahan dulu nih ya. Masih banyak yang pengen kita bahas, tapi kita break dulu Pak. Siap. Sudah ini, enggak terasa, udah berapa nih? Setengah jam Pak. Sudah setengah jam. Nah sahabat Ramera semuanya nanti juga bisa menanggapi Pak. Sahabat Ramera semuanya juga bisa menanggapi terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini ya, berkaitan dengan persiapan menuju pemilu 2024 mendatang. Boleh langsung tanyakan saja kepada narasumber kita yang sudah
tidak diragukan lagi nih, sudah berkompeten nih Sabara Merah semuanya. Nah, kepada Bapak Abul nanti ya, bisa Sabara Merah langsung aja bergabung melalui layanan telepon, SMS dan WhatsApp di 0812 5535 4114. Tapi kita break dulu. Nah, tetap di 100,20 FM Jaya di udara, semakin dekat di hati. 100,2 MHz musik informasi dan solusi mengudara dari Jalan Provinsi Kota Baru kilometer 5 Nangapino. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. Salam sehat bersama Borneo 58. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kesaksian langsung penyembuhan setelah mengkonsumsi Borneo 58. Dengan Bapak siapa? Sepius Paulus Bakir dari Desa Sukajaya, Kecamatan Tempona, Kabupaten Sintang. Pak, Bapak menderita penyakit apa, Pak? Yang sakit itu paru-paru, dengan itu batuk, sesak napas. Paru-paru Bapak kenapa? Udah luka, udah terkores, udah 3 butir koresnya di dalam gambar ronsen. Sudah berobat ke dokter. Setelah itu dikasih mereka obat yang 6 bulan. 2 bulan sekali ngambil, tapi banyak. Makan 2 bulan, itu ngambil lagi. Setelah udah 4 bulan, dalam 2 bulan tuh 1 bulan ngambil lagi, dan itu 1 bulan ngambil lagi. Sembuh total apa ketika konsumsi obat yang di Bapak sebutkan tadi? Yang konsumsi obat itu tadi enggak sama susah. Ya. Tapi ketika Bapak, saya dengar Bapak mengkonsumsi Borneo 58. Bagaimana ketika Anda konsumsi Borneo 58? Itu saya minum Borneo 58. Setelah 3 hari berturut 2 sendok, agak lumayan. Dan itu udah saya remkan satu hari itu 3 kali minum 1 hari. Pagi-pagi sebelum makan 1 sendok, siang sebelum makan juga 1 sendok, malam juga gitu, Pak. Jadi atas kesembuhan Bapak, apakah sudah merasa sembuh ketika mengkonsumsi Borneo 58? Ya, Borneo 58 itu saya sudah lumayan lah penyakit saya ini, Pak. Dari pribadi saya dan kemana-mana. Jadi saya ada rasa minum obat itu agak lumayan, Pak, dan sehat, bisa sembuh total. Saya dulu pucat putih ada, pucat kuning ada. Nggak ada darah sekali di tubuh saya. Kayak orang mati, kayak orang nggak ada anu lagi. Sekarang saya minum Borneo 58. Dan Borneo 58 itu kalau bagi saya itu memang udah manjur di tubuh saya. Udah mulai sembuh. Memang obat itu tidak saya putuskan. Kemana-mana itu kalau memang itu saya bawa. Nggak bisa nore saya dulu. Sekarang lumayan lah, Pak. Kadang-kadang tuh kalau udah pagi-pagi saya nore, pulang jam 10. Siang tuh kadang dari jam 11 sampai jam 12 tidur sebentar, Pak. Jam 3 tuh saya kalau memang saya pingin mau berangkat lagi nore. Masih mampu. Sehat juga ya? Iya. Apa yang Bapak sarankan kepada masyarakat Kabupaten Sintang ketika mereka memiliki penyakit yang sama terhadap Bapak? Penyakit sama dengan penyakit saya, dan saya ajukan semua ke seluruh Kabupaten Sintang dan seluruh Kecamatan Tempona. Demikianlah baru saja kita dengarkan kesaksian penyembuhan setelah mengkonsumsi Borneo 58 dapat membantu mengatasi penyakit yang ia derita. Beralihlah penyembuhan Anda pada Borneo 58 karena dapat membantu. Baik sahabat sehat dimanapun berada, kisah nyata kesembuhan dari penyakit stroke karena pengentalan darah kini berhasil sembuh. Kita langsung mewawancarai salah seorang penderita penyakit stroke yang kini sudah berhasil sembuh. Kalau boleh tahu dengan siapa dan tinggalnya di mana? El Amon, tinggal di Kelaki. Kalau boleh tahu Pak, sakit apa yang Bapak derita ini? Saya stroke, kena pengentalan darah 1 tahun. Sudah 1 tahun penyakit stroke karena pengentalan darah. Sudah berobat ke mana-mana aja nih Pak untuk mengobati penyakit stroke ini? Saya hampir rumah sakit di Kalimantan Barat nih, hanya ke Tapang yang enggak, bahkan sampai ke luar negeri, ke Kucing, Timberland. Luar biasa juga untuk mengobati stroke ini tidak menggunakan biaya yang sedikit pula. Susah mau diomongkan lah kalau masalah biaya itu kan.
Kalau di rumah sakit negeri mungkin kita masih bisa pakai ASKES atau BPJS. Nah, terus kalau keluar negeri itu satu kali berangkat kemarin tuh bawa 100 juta tuh di Timberland 2 hari 73 juta tuh. Belum yang di rumah sakit Singkawang, Vincencio, Abdul Aziz, Caritas kemarin DSA 40 lebih jutanya. Setelah Bapak berobat keliling-keliling Kalbar, bahkan ada satu rumah sakit di Kalimantan Barat ini belum ke sana. Nah, hingga ke luar negeri. Ada nggak sih Pak hasil berobat hingga ke luar negeri? Ada, cuman tidak signifikan, hanya sikit-sikit ya, tidak terlalu gimana gitu kan rasanya. Ya dari dengar di radio kan, pulang dari Kucing sampai di Nangapino ini kan saya berobat lagi karena merasa sesak napas. Akhirnya ditemukanlah penyakit lagi, pneumonia, cairan di paru-paru akibat infus, kata dokter. Saya dengar iklan di radio Borneo 58, ya saya coba. Nah, setelah mencoba Borneo 58, bagaimana penyakitnya Pak? Minum pertama itu kan masih ada agak sesak-sesak. Minum kedua, satu hari itu saya minum 3 kali kan. Malamnya saya merasa agak enak tidur, sesaknya berkurang. Setelah mengonsumsi Borneo 58 3 kali sehari. Pagi kalau itu kadang sebelum makan, sebelum minum apalah, pakai air hangat saya konsumsi. Ya takarannya saya kira-kira mungkin 2 sendok makan lah. Siang sekitar jam 11-12. Nah sore kadang malam sebelum tidur saya konsumsi juga dengan takaran yang sama. Bagaimana perubahan setelah mengkonsumsi Borneo 58? Ya saya merasa banyak perubahan, baik dari stroke maupun sampai pada sesak napas. Makanya saya lanjutkan lagi, tidak pernah kosong di rumah. Borneo 58-nya tetap saya konsumsi. Nah, kalaupun tidak 3 kali, paling tidak 2 kali sehari saya tetap konsumsi Borneo 58. Ya yang pertama itu pneumonia itu sepertinya hilang. Sesak napasnya udah tidak lagi. Walaupun saya masih ngerokok kan. Yang kedua, stroke saya sepertinya beransur-ansur, tenaga mulai ada. Nah, jadi berjalan udah mulai kuat. Bahkan nyupir mobil pun udah bisa. Kayaknya sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan madu Borneo itu gitu kan. Tidak ada. Maksudnya rokok itu pengaruh nggak? Pengaruh. Karena dulu sempat berhenti ngerokok kan. Tapi namanya kita perokok kan tidak segampang itulah untuk ini. Akhirnya dicoba dengan ini lain kan. Ya, ngerokok jalan. Nah, madu Borneo juga saya minum tapi ya, alhamdulillah ini agak nyaman. Napas tidak terlalu sesak. Kan banyak yang belum tahu juga ya Pak, bahwa penyakit stroke dan paru-paru juga bisa disembuhkan dengan Borneo 58. Apa saran Pak kepada penderita juga seperti Bapak supaya mereka juga bisa sembuh total? Ya saya berharap kepada kawan-kawan ataupun penderita stroke, baik itu tensi ataupun akibat dari pengentalan darah seperti yang saya alami, saya mengajak rekan-rekan semua untuk tetap tidak putus asa, berikhtiar untuk sehat. Seperti yang saya lakukan saat ini kan mengonsumsi Borneo 58. Nah, jadi saya mengajak para kita semua untuk mengonsumsi Borneo 58 gitu Pak. Baik sahabat sehat, demikian kisah nyata kesembuhan dari penyakit stroke. Salam sehat untuk kita semua. Mari cegah penyakit saat dini. Terapkan pola hidup sehat agar tubuh jadi kuat, biar penyakit minggat. .2 MHz musik informasi dan solusi mengudara dari Jalan Provinsi Kota Baru Kilometer 5 Nangapino. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. Oke, baik sahabat merah semuanya dimanapun Anda berada. Nah, balik lagi nih ya, masih bersama kita di dialog khusus tentunya melalui berbicara dengan tema menuju pemilu, persiapan menuju pemilu 2024 sahabat kamera. Nah, masih bersama kita Bapak Abul. Nah, Pak Abul ya. Makasih, Pak. Oke, balik lagi nih Pak Abul. Nah, kalau tadi kan kita bahas mengenai logistik
Ya, logistik ini jadi sahabat Ramira semuanya, untuk logistik ini sudah ada yang mulai berdatangan, tapi untuk surat suaranya ini masih belum. Nah, tapi ingin saya tanyakan nih Pak, untuk sistem keamanannya nih dari KPU itu sendiri, bagaimana sistem keamanan dari KPU terkait dengan ya logistik, kemudian terkait dengan penyaluran logistik juga ke daerah-daerah ini bagaimana Pak? Baik, sahabat Ramera semua yang saya hormati dan saya banggakan, tentu dia punya juknis Bang sendiri atau ada regulasi sendiri terhadap seperti apa perlakuan kami terhadap bahan-bahan logistik itu. Nah, tentu ada logistik yang memang pengawalannya atau keamanannya tidak terlalu penting dia, makanya seperti terhadap tadi kabel surat itu tidaklah selalu berpengaruh. Tapi yang memang paling penting pengawalan kami adalah terhadap surat suara. Nah, tentu pada saat pengadaan surat suara itu dia punya sertifikasi yang khusus terhadap perusahaan mana yang menjadi pencetak atau pengadaan surat suara itu sendiri. Terus yang kedua, pertama mulai dari pencetakan itu surat suara sendiri, itu berdasarkan pengalaman kami di 2020 kemarin terhadap pencetakan surat suara bupati dan wakil bupati, bahwa memang kita di awal mulai dari pembuatan di pabriknya itu sudah dikawal oleh KPU sendiri bersama dengan tenaga teknisnya, kemudian juga oleh polisi dan keamanan baik yang ada di keamanan pabrik itu sendiri sampai kepada polisi yang memang melakukan pengawasan secara langsung terhadap kami secara melekat, yaitu apakah tidak ada kebocoran dan memang dia punya sertifikasi khusus, dan itu mudah-mudahan dan alhamdulillah juga di 2019 kemarin tidak ada penjiplakan dan sebagainya baik terhadap di pemilu 2019 sampai kepada pemilihan bupati kemarin, yaitu memang KPU punya atau katakanlah punya satu kode atau aplikasi khusus yang memang mudah-mudahan tidak akan bocor kemanapun dan dipastikan tidak akan bocor ke pihak manapun, yaitu seperti itu. Oleh karena apa, memang pentingnya itu terhadap surat suara Bang, itu yang memang paling penting. Ya, nah sahabat Ramira semuanya, jadi untuk logistik ini ya KPU sendiri sudah ya mungkin kita katakan bekerja sama lah ya Pak ya, bekerja sama dengan instansi salah satunya TNI Polri Pak. Dalam hal pengamanan ini yang paling penting Pak. Dalam hal pengamanan. Kemudian juga ada Bawaslu yang juga melakukan Bawaslu pengawasan, Pak ya, yang melakukan pengawasan. Sebagai regulasi kami, dia juga merupakan penyelenggara pemilu, dia mengawasi bahwa apa yang kami kerjakan sesuai jumlah, sesuai bentuk dan sebagainya, tentu itu juga harus dipastikan oleh kawan-kawan Bawaslu yang memang mengawasi regulasi yang ada di kami di KPU. Sekian ya Pak. Nah, berkaca dari pemilu sebelumnya Pak, nah, karena Bapak kan udah ya kita katakan dua periode Pak ya, di KPU Kabupaten Melawi sahabat Ramira, Pak Abdul Kasim sudah 2 periode. Nah, tapi kita berkaca dari pemilu tahun lalu, maksudnya tahun 2019 Pak ya, tahun 2019. Nah, untuk daerah ini Pak, daerah yang paling rawan nih Pak. Nah, ada sih ada enggak Pak kategori daerah rawan, paling rawan dan sangat rawan ya Pak, ada enggak untuk di Kabupaten Melawi ini sendiri Pak? Alhamdulillah ya, kalau memang di pemilu 2019 kemarin secara zona itu memang kebetulan oleh Polres Melawi itu kan pada saat itu sebetulnya kita menjasuki zona kuning ya. Zona kuning. Ya, kalau di pemilu itu bahwa memang antara tingkat kerawanannya juga rawan ya. Contoh di daerah-daerah yang memang jauh dari kota, jauh dari pengawasan kita. Nah, kemarin itu kan di 2019 ya berbagai satu fenomena yang terjadi, walaupun memang pengawasan kami sangat melekat, namun juga ada terjadi kemarin khususnya di daerah Nyangga ya, di 2019 Nyangga, yaitu terjadi pemungutan suara ulang. Nah, kenapa itu terjadi pemungutan suara ulang Bang? Nah, kenapa itu Pak? Nah, begini Bang, pada saat itu pada sebelum hari pemungutan suara itu kan kami punya petugas di bawah itu namanya kelompok pemungutan suara tadi. Nah,
kebiasaan dulu dari pemilu-pemilu sebelumnya kan kawan-kawan itu begitu datangnya logistik itu mulai dari kota dan perlengkapan-perlengkapan lain supaya kepada surat suara itu mereka sebenarnya hanya meng-cross check yang memang di luar kota. Contoh berkaitan dengan form, tinta, pensil dan sebagainya mereka boleh ngecek, tapi tidak boleh membuka kota. Nah, pada saat itu di luar pengetahuan mereka di satu desa Nyangga itu mereka melakukan cross check terhadap kelengkapan logistik itu. Nah, pada saat itu ada oknum bang, oknum yang memang alhamdulillah kemarin juga terpidana. Nah, dia sudah memaksa, diproses Pak ya? Sudah proses dan putuskan pada saat itu sudah dipidana ya dan memang sudah melakukan kurungan oleh Pengadilan Negeri Sintang. Nah, pada saat itu kan terjadi ada semacam pemaksaan supaya memang membuka kotak pada malam hari itu Oleh oknum itu Pak yang sudah tertangkap itu. Tadi maka memang pada saat itu dan memang kami tidak mengetahui barang itu terjadi. Diketahuinya itu setelah memang dilakukan pemungutan suara terjadinya ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos. Nah, ketahuan di sana oleh karena itu memang masyarakat mulai dari Bawaslu yaitu Panwascamnya juga komplain bahwa kenapa surat-suara itu. Nah, rupanya cross check kami terhadap itu sendiri. Nah, pesan kami ke bawah, nah mari selaku masyarakat secara keseluruhan kita awasi bersama-sama dan mohon juga kepada seluruh masyarakat atau lapisan masyarakat baik berkepentingan secara langsung yaitu peserta pemilu, mohon dimengerti bahwa menggunakan atau membuka kotak suara sebelum hari pemungutan suara itu adalah pidana khususnya dan itu menyebabkan pertama dia menyebabkan pemilu ulang itu salah satunya. Nah, kenapa itu memang kami sayangkan bukan main bang, itu pertama menguras energi kami dan betul biaya, Pak, kerja dua kali itu kita memang menjadi katakan permasalahan. itu. Nah, memang khususnya di desa Nyangga tersebut kami juga sudah mengasir atau menandai terhadap petugas-petugas kami yang mau melakukan keteledoran, kami tidak akan pakai untuk selamanya. Pada pemilu sebelumnya Pak ya? Di pemilu-pemilu sebelumnya dan kami juga akan tidak memakai petugas-petugas yang demikian juga berkaitan juga seperti yang kemarin di pilkada di Desa Baru, yaitu juga tegas bahwa kami secara regulasi bahwa kami menginginkan satu netralitas dan integritas bagi kawan-kawan di bawah. Nah, itu memang sanksi-sanksi itu kami lakukan atau DKPP yang kami lakukan yaitu bahwa pemberhentian secara tetap bahwa dia tidak selamanya tidak bisa lagi menjadi penyelenggara pemilu itu bang. Itu konsekuensinya Pak ya. Yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ini sahabat Ramira semuanya merupakan komitmen dari KPU Kabupaten Melawi khususnya kepada kita katakan oknum lah Pak ya. Oknum penyelenggara yang dalam tanda kutip berani bermain lah Pak. Bermain di luar lah istilahnya. Tapi ya kalau untuk 2024 ini ya kita doakan bersama lah Pak ya. Amin. Dan kita harapkan mudah-mudahan proses pemilu kita lancar Pak. Lancar. Tapi ya itu sendiri tidak hanya KPU saja yang bekerja. Nah, kita sebagai masyarakat juga, perlu mendukung nih sahabat Ramera supaya tercipta pemilu yang aman, damai ya. Nah, kemudian dari aparat juga polisian, TNI, Polri dan ya sejumlah instansi lah yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri Pak. Berarti sudah clear lah Pak ya. Clear lah untuk logistik, kemudian sistem keamanannya, penyalurannya juga Pak. Nah, itu dikawal juga nih sahabat Ramera, nanti dikawal oleh TNI Polri. Nah, ini. Nah, tapi Pak, ini terkait dengan ini masih di sistem keamanan nih Pak. Sistem keamanan yang kita bahas tadi. Kalau untuk logistik Pak ya. Kalau untuk logistik berarti sudah clear. Nah, terus kalau untuk kembali ke data pemilihnya lagi Pak. Data pemilih ini yang misalkan ada yang pemilih meninggal dunia Pak. Betul. Meninggal, yang namanya umur kita tidak tahu Pak betul. Yang namanya umur sahabat Ramira semuanya kita tidak tahu. Tapi ketika mendekati atau menjelang pemilu ini terjadi seperti itu Pak. Ada pemilih yang meninggal dunia. Nah, itu seperti apa kalau untuk dari KPU sendiri Pak, untuk kebijakannya Pak? Baik.
Baik, saudara-saudara sekalian, tentu memang dari pemilu ke pemilu dulunya pernah ada orang Ya. katakan bahwa KPU itu menghidupkan orang yang telah meninggal Ya, dunia. itu opini iya, masyarakat opini lah Pak ya. masyarakat. Tapi perlu diketahui secara regulasi memang dari pemilu dan pemilu itu memang KPU itu bekerja secara detail sebetulnya. Nah, di KPU pada saat menetapkan DPT itu terhadap data orang yang telah meninggal dunia itu tentu telah ditandai atau diarsir. Nah, tetapi kenapa memang di pemilu sebelumnya, katakanlah sebelum dulu ya, ada data pemilih yang memang orang telah meninggal dunia tapi masih masuk di daftar pemilih. Nah, itu ada satu regulasi yang memang pada saat itu bahwa untuk penetapan DPT itu berada di KPU itu sendiri. Kebijakannya, Pak, ya. Kebijakannya. Tetapi untuk menghapus data orang meninggal itu regulasinya ada di Dinas Kependudukan atau di Dukcapil. Nah, sedangkan syarat untuk menghapus data orang di data pemilih itu terhadap orang meninggal ada pertama syaratnya itu dulu ya dan sampai sekarang itu pertama adalah sertifikat meninggal yang dikeluarkan oleh desa setempat atau keluarga yang mengurus itu. Nah, itu paling penting. Nah, kenapa dari pemilu ke pemilu yang dulu tentu memang ya ini menjadi permasalahan kita ya di masyarakat. Nah, oke lah kalau pegawai negeri tentu dia akan mengurus surat sertifikat meninggal itu berkaitan dengan ngurus kepensiunannya. Ya, betul, Nah, Pak. tetapi berkaitan dengan masyarakat biasa, petani dan sebagainya, tentu tidaklah mereka mau mengurus itu. Tentu kepentingannya tidak ada. Nah, tetapi kepentingannya sebetulnya itu berkaitan dengan data pemilih ini tadi, Pak. Nah, kami sebelum kami menetapkan DPT ini, kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Desa bahwa kami meminta data. Nah, sekarang sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI bahwa memang berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa atau memang RT setempat saja, kami sudah bisa men-TMS-kan terhadap data orang yang meninggal tersebut. Nah, mudah-mudahan juga demikian terhadap apa yang ditanyakan saudara tadi, katakanlah di DPT tersebut, orang tersebut pada saat kami tetapkan di DPT itu dia masih sehat Masih atau sehat. belum meninggal Nah, ya. ya. Lalu pada saat hari menjelang pemungutan suara itu katakanlah orang meninggal dunia. Meninggal Nah, dunia. tentu kami juga terhadap itu berdasarkan laporan dari masyarakat atau RT setempat itu akan kami tindak lanjuti. Ya. Bahwa nanti kami akan TMS-kan data tersebut di desa mana, di TPS mana. Nah, tetapi itu juga kami membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk melapor secara sukarela ke KPU. Nah, ini bentuk feedback atau daripada kerjasama yang kami Kerjasama, mau betul, bahwa Pak. memang suksesnya pemilu itu tidak hanya ada di KPU tadi. Nah, itu tadi kerjasama itu ada tentunya kerjasama yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap keluarganya yang meninggal dunia. Dia harus melaporkan terhadap keluarganya meninggal tersebut. Nah, supaya kami dapat men-TMS-kan data tersebut pada data pemilih yang akan datang. Nah, seperti itu, Bang. Nah, itu yang memang kami himbau kepada baik di masyarakat secara umum maupun petugas di desa dan seluruh aparat dan instansi terkait supaya memang jika ada data-data orang yang meninggal segera disampaikan ke kami dan memang supaya kita bersama-sama kita berkeinginan dan memang menjadi tekad kami di KPU Kabupaten Melawi bahwa data yang kita gunakan ini adalah data yang valid dan memang data yang digunakan satu suara satu orang pemilik. Satu orang, itu tadi seperti itu, Bang. Oke, nah sahabat Ramira semuanya, jadi pada pemilu kali ini kalau Basian lihat ini ya Pak, dari tanggapan Bapak tadi, dari perkataan Bapak tadi, nah untuk sistem penyelenggaraan ini sudah mulai tersistem lah begitu Pak ya. Nah, kalau dulu kan misalkan masih belum terlalu canggih ya kan, betul. nah berkaitan dengan teknologi segala Aplikasi macam dan sebagainya aplikasi sekarang lah ya, khususnya sahabat Ramira. Nah, tapi kalau untuk sekarang memang sudah ibaratnya itu satu pintu lah Pak ya. Satu pintu. Jadi satu kali klik misalkan, itu udah beres semualah. Betul. Sudah tidak ada lagi data-data ganda Pak. Betul. Ini yang jadi persoalan kita semua Pak. Data-data ganda ini luar biasa pada ya pemilu-pemilu yang belakang lah pastinya Pak. Oke, Pak, kalau untuk caleg ini di Kabupaten Melawi Pak. Nah, kalau untuk data caleg ini sudah ada belum Pak? Untuk keseluruhannya di Kabupaten Melawi, DPRD Kabupaten Melawi Pak. Baik, secara keseluruhan yaitu mulai dari kemarin ya dari pendaftaran sampai kepada
masa pencermatan DPT hampir semua memang partai telah melakukan atau pendaftaran, kecuali memang di sini ini kan yang memang tidak ada pesertanya, tidak ada calegnya, yaitu seperti Partai Umat, Partai Umat, yaitu termasuk partai apa lagi ya, yang memang selain dari itu ada dia semuanya sudah termasuk juga PBB ya, dia juga tidak ada Di Melawi ini di tidak Melawi ada, Pak, ya? tidak ada. Karena memang ya kita juga tidak memaksa ya apa seperti apa memang dia, tetapi partainya boleh ada, tentu memang dia mungkin tidak punya kader yang memang mencalonkan diri. Tetapi alhamdulillah kalau untuk yang partai-partai yang seperti yang lain seperti PAN, PDIP dan sebagainya dan seterusnya, itu semua memang sudah mendaftarkan diri, baik calegnya itu nanti akan kami umumkan di 23 November ya. 23 Pak ya. 20 Bulan 11. 20 hari Sabtu 25 November 2023. 25. Nah, ini sahabat Ramira semuanya. Kami akan tetapkan bahwa memang DCT itu nanti akan diumumkan. Nah, itu seperti itu. Sahabat Ramira semuanya, pada 25 November nanti akan diumumkan ini ya, berkaitan dengan penetapan ya Pak ya. Penetapan untuk calon legislatif kita di DPRD. Nah, ini yang apa namanya yang ramai Pak. Kalau untuk ya jujur, kalau untuk apa namanya DPR RI, kemudian DPD, provinsi, DPD itu tidak terlalu inilah Pak ya, tidak terlalu berpengaruh mungkin bagi masyarakat lah Pak ya. Nah, tapi kalau untuk ini apa namanya DPRD kabupaten ini yang ya ibaratnya prioritas masyarakat lah ini karena wakil-wakil mereka kan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin mulai dari penetapan nomor urut Pak ya. Iya. Itu sudah Pak, penetapan nomor urut. Berdasarkan itu penetapan nomor urut itu oleh partai politik Pak. Partai politik ya. Kalau kita KPU sifatnya hanya memang sesuai apa yang ditetapkan oleh partai politik. Seperti itu. Tadi kalau untuk KPU berkaitan dengan syarat ya Pak ya. Ya betul, memenuhi syarat atau tidak. Syarat atau tidak nih sahabat Ramira. Nah, tapi kalau yang tadi Pak, yang partai-partai yang disebutkan Bapak tadi, apakah mereka kan tidak ada yang daftar Pak? Tidak apa namanya, tidak ada calon. Tidak ada, katakan buruh apa semua itu kan, buruh, PBB. Apakah mereka apa namanya tidak memenuhi syarat atau memang benar-benar tidak ada orang yang mendaftar Pak dari partai tersebut Pak? Dia bukan tidak memenuhi syarat Bang, dia memenuhi syarat peserta pemilu 2024. Nah, cuman memang dia tidak punya keanggotaan yang dicalonkan oleh partai tersebut pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, demikian. Ya mungkin bisa saja di tingkat provinsi dia punya atau di RI dia punya, seperti itu. Dia tetap menjadi peserta pemilu di 2024. Iya Pak. Tapi kalau untuk apa namanya partai tadi kira-kira ada berapa banyak Pak yang ini yang sudah ada calon legislatifnya di DPRD kabupaten Pak? Baik, kalau untuk jumlah kebetulan memang yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan ini ada bidang lain Bang. Jadi mudah-mudahan tapi secara umum memang hampir di semua dapil itu kita punya 4 dapil Bang, yaitu Dapil Pino Kota, Dapil Sayan Sokan Kota Baru dan Tanah Pino Barat Dapil 3 kan. Kemudian Dapil 2 itu Ela Menukung, kemudian Dapil 4 itu Belimbing Hulu dan Belimbing. Nah, itu tentu memang hampir semua dapil mereka mengisi, dan mungkin ada beberapa partai yang memang mungkin hanya di beberapa dapil saja. Tapi untuk lebih nanti masyarakat mohon bersabar, nanti akan diumumkan di tanggal yang saya sebutkan tadi, yaitu di tanggal 25 November itu akan kelihatan jumlahnya Bang. Dan memang kenapa itu penting kami umumkan, kemarin juga di daftar calon sementara juga kami umumkan. Keinginan kami pertama kemarin itu kami menghimbau kepada masyarakat, mungkin ada katakanlah menurut masyarakat ini sebetulnya kemarin tuh diinginkan kami ada dari calon-calon ini katakanlah yang memang tidak memenuhi syarat itu harus memberikan masukan dan tanggapan ke kami supaya memang kami bisa menindaklanjuti hal-hal tersebut. Nah, tapi alhamdulillah kemarin kita sampai dengan akhir daripada pencermatan DCS tersebut, daftar calon sementara kemarin, alhamdulillah memang kita tidak punya tanggapan dan masukan masyarakat secara khusus. Nah, memang demikian Bang ya. Nah, kalau untuk penetapannya Bapak katakan tadi kan masih belum Pak ya? Belum. Nah, masih belum. Nah, tapi ini Pak, berkaitan dengan caleg ini yang misalkan pernah dipidana Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah memang bisa atau
memang digugurkan, Pak? Eh, Kalau di- untuk aturannya, begini aturan nih, yang mendasar itu, Pak. dia pertama memang terpidana yang memang diancam dengan Ya. 5 tahun penjara, yaitu atau putusan apa, KPU tidak melihat itu ya, tetapi Ya. memang diancam 5 tahun ke atas, 5 tahun lah. Nah tentu caleg tersebut dia harus sudah 5 tahun dia dari masa Selesai masa tahanannya, Pak. masa tahanannya dia boleh mencalonkan diri. Nah seperti itu dia bang. Ya. Nah seperti itu kalau memang kaitan dengan katakanlah ada calon yang memang kemarin katakanlah belum sampai kebenaran masa itu, tentu dengan sendirinya kami menganggap bahwa daftar calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah itulah kadang-kadang juga nanti mohon dimengerti terhadap rekan-rekan partai politik, mungkin ada yang memang kemarin katakanlah dari caleg-caleg tersebut berdasarkan hasil penelitian kami ada yang memang tidak memenuhi syarat. Nah itu salah satunya pertama memang yaitu tadi regulasinya mengatur demikian bang. Ya. Pernah dipidana lah Pak Ya, ya. betul. Oke, berarti ada Pak ya, Iya, yang mudah-mudahan- mendaftar ah. kemarin. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat Oh, bang. ya. Ini belum diumumkan bang. Saya Oke, belum bisa mendahului itu bang. Ya, tapi belum secara keseluruhan datanya masih belum dilihat ya Pak ya. Belum, Nah, Mas. nantilah untuk penetapannya sabar Amir semuanya kita tunggu bersama-sama. Nah, caleg-caleg kita ya kan, calon-calon pemimpin masa depan kita nih sabar Amir semuanya. Nah, ya kita doakanlah mudah-mudahan ya akan dapat memimpin khususnya Kabupaten Melawi ini ke arah yang lebih baik Pak ya. Nah, itu. Nah, tapi Pak kalau kan ada tuh mungkin di tempat lain lah misalkan ya kan. Nah, misalkan di tempat lain itu ada ya misalkan ini ngapain sih ikut pemilu, ngapain sih nyoblos ya kan? Tuh ndak ada ndak ada gunanya juga buat kita ya kan? Ndak ada artinya juga. Mau calon A, mau calon B, mau calon T sama aja. Itu gimana Pak? Menanggapi terkait dengan pemilih yang golput Pak? Nah begini, sebenarnya secara institusi negara sudah memberikan hak saudara bahwa memang saudara punya hak pilih. Ya. Nah, kenapa kadang-kadang kita masyarakat selalu menuntut kewajiban kita. Nah, sementara hak dan kewajiban itu juga harus seimbang, bang. Nah, pertama memang kenapa memang penting saudara-saudara atau kita semua harus memilih, tidak perlu golput. Tentu katakanlah kalau menurut kita bahwa tidak ada pilihan yang sesuai, tentu ada, bang. Nah, pertama memang kita melihat terhadap kinerja sebelumnya, apakah orang ini masih layak kita pilih atau tidak. Nah, tentu wadah pemilu ini adalah suatu wadah yang untuk bagaimana kita memilih satu pemimpin secara berkesinambungan. Apakah pemimpin itu baik sebelumnya, ya tentu kita pilih. Tapi apakah memang pemimpin itu sudah tidak layak, itulah arenanya atau kesempatan. Nah itu kenapa penting. Nah ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk menentukan bahwa atau mengatakan kepada orang tersebut, ini hanya janji-janji kosong kemarin. Nah ini tentu ini adalah salah satu hak yang memang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. Nah itu paling penting bang, jangan sampai sekali ya menggunakan golput atau tidak menggunakan hak pilih. Sia-sia hak suaranya Pak ya. Yang kita takutkan nanti hak suaramu mungkin digunakan orang lain. Itu yang memang paling penting. Nah mari kita memang datang ke TPS dengan sukarela pada tanggal 14 Februari itu, bahwa memang itu kita dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Nah mungkin sahabat Ramira semuanya nih ada yang mau bergabung ya, bergabung menanggapi terkait dengan dialog kita nih sahabat Ramira semuanya di 081255354114. Nah oke, nah ini sudah ada yang bergabung Pak. Kita langsung aja sapa. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat. Aduh. Halo, selamat siang. Oke, nampaknya jaringan nih. Oke. Jaringan nampaknya nih. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
Halo. Oke, mungkin sinyalnya kali ini Pak. Ya. Ya paham lah kita di daerah Pak. Kita di daerah ini memang kalau untuk sinyal sih ada yang banyak, ada daerah-daerah atau zona-zona yang ya kita pahami lah. Betul. Ya. Nah itu memang berkaitan dengan permasalahan signal ini juga mencari masalah bagi KPU juga. Oke. Seperti Kecamatan Sayan, Sokan, Kota Baru. Oke Pak. Ada yang bergabung kayaknya Pak. Ada yang bergabung lagi nih. Kita sapa. Halo, selamat siang. Halo, siang. Dengan siapa di mana nih? Dengan Bang Rajo di Semadi Lengkong. Bang Rajo kita di Semadin Lengkong Pak. Iya. Semadin Lengkong. Bang Rajo di Semadin Lengkong. Mau menanggapi terkait hal apa nih Bang Rajo? Masalah pemilu. Masalah pemilu tadi teh. Ya. Nah, ada sedikit mau bertanya dengan narasumbernya. Ya. Ada 2 faktor lah. Halo. Bisa saya uraikan kah? Baik Pak Raja. Ini Pak. Yang pertama yang saya tanya, apakah aturan caleg itu bisakah pakai paket? Misalnya ini orangnya tidak tamat SMA. Ya. Dia pakai paket, apa masih berlaku kah itu Pak? Baik. Satu. Yang kedua lagi, misalnya istrinya itu nyalek ikut partai ini, suaminya partai ini. Jadi satu KTP, satu kakak itu memegang 2 partai. Oke. Semua siap. maju. Siap. Nah, soal ini kan udah pernah terjadi Pak. Siap, Ada itu terima kasih, masalah masyarakat tadi yang ketiga nih, data DPT udah keluar. Siap. Nah, tapi orang itu meninggal. Ya. Meninggalnya model yang kata Bastian tadi teh, begitu 1 minggu mau pemilihan dia meninggal. Tapi namanya ada di data DPT Pak. Apakah itu bisa kita hidupkan atau diwakili oleh Itu pihak keluarga memilih atau memang dicoret langsung atau disilang langsung? Yuk, cuma itu aja Pak yang saya tanya. Oke, terima kasih Bang Rajo. Ayo, banyak terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Pak bisa langsung tanggapi Pak. Baik, terima kasih Bang Raja. Pertama tentu syarat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Legislatif itu kan minimal tamat SMA atau sekolah lanjutan atas atau sederajat. Nah tentu berkaitan dengan apa tadi itu? Paket C, Pak. Nah kalau memang paket itu kan tentu sederajat dengan SMA. Selama memang paket itu memenuhi syarat sesuai aturan ya tentu dibolehkan. Nah, oleh karena syaratnya itu minimal SLTA ya. Sederajat. Sederajat. Kemudian yang kedua tadi apa Bang? Terhadap caleg yang satu istri suami itu beda-beda partai ya. Nah tentu secara regulasi di KPU tidak ada mengatur demikian. Nah memang itu kembali dengan partai yang bersangkut mengusungnya. Nah, boleh dan tidaknya yaitu kembali ke peserta pemilu itu tadi. Bisa saja mungkin istrinya berada di partai A, suaminya berada di partai B ya mungkin sah-sah saja ya. Nah kami tidak sampai ke ranah sana. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan data pemilih yang meninggal 1 atau seminggu sebelum pemungutan suara itu. Nah itu mungkin yang dimaksud oleh Bang Rajo itu di pemilu 2019 kemarin ya. Nah tentu pada saat itu kan tidak ada sistem yang memang kami bisa menghapus secara langsung. Tetapi memang pada saat itu sudah ditandai sebetulnya. Supaya memang pertama kenapa KPU menandai itu bahwa surat suara itu atau suara tersebut tidak boleh digunakan atau tidak boleh diwakili. Nah itu sudah jelas bahwa memang data itu tidak bisa dipakai oleh siapapun bahwa memang data itu. Nah tetapi kadang-kadang memang Bang Rajo ya, kita kalau di pedalaman kita tidak tahu nih. Ada berbagai memang katakanlah di TPS A sapu bersih dia 100%. Nah, padahal disebut data itu data ada orang data meninggal dari di DPT yang ada di TPS tersebut. Nah, ini merupakan sebetulnya kalau diketahui secara awal ini adalah salah satu penyebab pemilu ulang, Bang. Nah, ini memang maka jauh-jauh hari juga kita menghimbau kepada masyarakat supaya memang bila di TPS tersebut punya data memang katakanlah data orang meninggal
dia tentu tidak mungkin 100% Bang digunakan, kecuali kalau ada katakanlah lain hal kalau ada pemilih tambahan atau pemilih khusus atau pindah milih bisalah 100%. Nah, tetapi kami akan melihat dari data yang memang pengguna hak pilih tersebut. Nah, tentu kalau lah memang 100% itu tentu harus ada data pemilih tambahan khusus atau pemilih khusus tadi yang menggunakan hak pilih di atas tujuan 12. Nah, tetapi kalau tiba-tiba tanpa data pemilih tersebut tidak menggunakan 100%, yaitu pelanggaran sebetulnya. Kalau Jelas-jelas memang pelanggaran, kalau memang dilaksanakan di TPS tersebut 100%. Nah, di surat suara itu kan tentu katakanlah di situ memang ada data orang yang meninggal. Nah, tetapi di pemilu 2024 ini KPU secara khusus memang tadi Bang Lajo ya dan masyarakat pendengar merah semua yang ada, kami meminta kepada masyarakat bila ada terjadi kejadian demikian tolong segera membuat laporan kepada kami baik secara RT kepada kepala desa dan disampaikan langsung pada kami supaya kami segera men-TMS-kan bahwa data tersebut sudah tidak ada lagi di daftar pemilih itu atau kami tandai. Nah, seperti itu. Data lagi Pak ya. Ya, seperti itu Bang Rajo. Oke, nah ini Bang Rajo sudah jelas ya Bang Rajo. Kalau untuk caleg nih yang apa namanya tidak tamat SMA lah tadi kan, tapi mengikuti paket C. Nah, untuk apa namanya Bang Rajo, ini boleh ya Bang Rajo, sederajat boleh, karena persyaratannya itu SMA sederajat. SMA sederajat. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan suami istri, beda partai. Beda partai nih. Ini kalau untuk KPU mungkin bukan ranahnya Pak ya untuk menentukan hal itu. Itu kembali kepada kebijakan partai. Nah, kemudian untuk yang ketiga tadi ya, ini memang ya harus ada sinkronisasi atau apa namanya kerjasama masyarakat yang memang kerjasama sebagai pengawas dari juga di bawah masyarakat juga. Nah, dari masyarakat bersama dengan KPU terkait data pemilih tadi sahabat merah semuanya. Nah, karena memang waktu ini udah kita lihat tadi Pak udah jam 11 lewat ini. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen kita bahas Pak terkait dengan pemilu ini, luar biasa. Banyak yang pengen apa namanya Basian tanya kan, Basian apa namanya gali informasinya terkait dengan pemilu ini. Tapi ya karena memang ini sudah pukul 11 ya. Nah, sahabat merah semuanya, jadi kita cukupkan nih sampai di sini ya. Nah, kemudian untuk dari Pak Abul ya, Pak Abul. Nah, ini Basian sering salah nih sahabat merah. Ini Basian sering salah nih Pak nyebut nama orang, nyebut ini ngingat jalan, ini luar biasa nih. Aduh, luar biasa lupanya. Oke, Pak Abul Kasim nih mungkin bisa sebagai closing statement nih Pak Abul. Pesan-pesan kepada masyarakat di Kabupaten Melawi terkait dengan pemilu 2024. Silakan Pak. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Radio Ramera yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu menjadi corong satu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini bukti kepedulian Radio Ramera terhadap kawan-kawan semua atau masyarakat kita Kabupaten Melawi. Nah, tentu dari awal tadi kan kawan atau abang menanyakan kesiapan KPU seperti apa. Nah, pertama memang kesiapan kami dalam menyongsong kepemilian ini kami telah membentuk panitia badan ad hoc di bawah, yaitu khususnya di pemilihan kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan, yaitu telah kami tetapkan yaitu sebanyak 55 orang di 11 kecamatan atau masing-masing 5 orang di satu kecamatan. Kemudian ada PPS Bang. Nah, PPS itu yaitu panitia pemungutan suara ya yang tersebar di 169 desa, yaitu berjumlah 507 orang, yaitu masing-masing desa itu 3 orang Bang. 3 orang ya. Nah, tadi juga yang saya sebutkan ini akan ke depan ini kita akan bentuk KPPS yang tadi saya sebut, yaitu ada 6.534 orang yang kita akan rekrut. Nah, inilah bentuk kesungguhan KPU dalam melaksanakan pemilu. Nah, himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi atau pendengar Ramera yang dimanapun berada, mari kita songsong pemilu ini dengan penuh kesenangan, tanpa ada hoak, tanpa ada satu diskriminasi dengan siapapun, bahwa memang
siapapun baik calon manapun semuanya terbaik yang menjadi calon itu. Nah, mari kita jangan ada lagi gontok-gontokan di antara, ada kadang-kadang Bang, mulai dari pemilihan kepala desa dan sebagainya orang tidak teguran sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan di pemilih ini kita beda pilihan boleh, tapi jangan sampai beda pula sampai ke rumah tangga kita jadi kacau balau karena kita pemilu ini, pertikaian ini. Nah, bahwa memang pemilu ini menjadi wadah, yaitu kita bagaimana itu membentuk satu lembaga pemerintahan yang memang sesuai regulasi dan undang-undang, yaitu diamanahkan di dalam PKPU 7 2017, Undang-Undang 7 2017, bahwa memang itu menjadi regulasi yang menjadi ketetapan pemilu. Nah, mari masyarakat jangan lupa ya, di tanggal 14 Februari yaitu pada hari Rabu, dimulai pada jam 7.30 sampai jam 12, yaitu kita melakukan pemungutan suara. Nah, itu memang paling penting. Nah, juga menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, mari kita sukseskan pemilu ini dengan penuh kedamaian. Masing-masing kita tidak ada lagi perbedaan, walaupun ada perbedaan, tetapi ada itu perbedaan dalam kita berpolitik. Tetapi tidaklah karena perbedaan itu menjadi pepecahan di antara kita. Nah, itu tidak diinginkan oleh satu bangsa dan negara dimanapun kita berada. Nah, itu memang harapan kami. Nah, kami juga selaku penyelenggara pemilu khususnya Kabupaten Melawi, mari kita bersama-sama kita songsong pemilu ini dan kita kawal supaya memang pemilu kali ini benar-benar jujur, adil, sesuai dengan regulasi yang ada di kita, bahwa hak pilih orang itu hanya satu orang bisa menggunakan haknya, supaya memang ke depan terjadi pemilih-pemilih satu pemimpin yang kita pilih ini pemimpin yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat secara khusus. Nah, sekira demikian, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Ramira semuanya, mungkin sampai di sini kebersamaan kita bersama anggota KPU dari Kabupaten Melawi, Pak Abul Kasim tentunya, dan Basian banyak mohon maaf nih sahabat Ramira ya. Banyak mohon maaf nih apabila ada kesalahan Pak ya, dalam acara kita nih sahabat Ramira ya. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak di 100,20 FM. Jangan lupa sahabat Ramira semuanya, pada 14 Februari nanti 2024 gunakan hak pilih Anda Pak ya. Gunakan hak pilih Anda. Dan jangan lupa juga kita setiap hari Kamis Pak. Nah, setiap hari Kamis akan kita adakan sama seperti ini juga Pak, mengundang narasumber-narasumber yang lain juga dalam program acara dialog khusus. Dialog khusus Melawi berbicara tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir di Radio Melawi Raya tentunya. Oke, sahabat Ramira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selama indah 100,2 MHz